Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah allazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan bapak-bapak dan ibu-ibu pengurus Masjid Al-Basyariah, masjid yang kita cintai ini. Saya lihat kian hari Pak Ketua kian indah, kian sejuk. Mudah-mudahan jamaahnya damai. Akan kira-kira begitu. Yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sholat subuh Masjid Al-Basyariah yang berbahagia. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah menganugerahkan kekuatan, kesehatan dan kesempatan kepada kita semua, sehingga hari ini di pagi ini kita bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita sampaikan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah meninggalkan kepada kita dua pusaka, di mana beliau mengatakan apabila kita berpegang teguh kepada kedua pusaka itu, insya Allah kehidupan kita tidak akan sesat selama-lamanya. Tahu Bapak Ibu apa yang dua itu? Al-Quran dan Al-Hadis. Ada ibu-ibu di sini ya? Alhamdulillah. Saya kedua kali kayaknya Pak Ketua misi di sini dan selalu ditodong terus sama Pak Aris. Kalau ada yang tidak hadir, katanya pada di sini ada Ustadz Sahman Sebirin sebenarnya. Ini senior saya ini Pak. Pak Sahman Sebirin ini sebenarnya. Jadi kemarin sore ditelepon ini, lagi keliling-keliling di Masjid Al-Muqarrabin. Insya Allah siap saya bilang, ya, siap saya bilang. Dalam satu hadis disebutkan memang kalau para remaja itu sering datang ke masjid, maka itu luar biasa. Karena kalau pensiunan itu datang ke masjid yang tua-tua itu nggak aneh, betul kan? Iya, kira-kira gitu kan? Kalau yang kayak kami yang pensiunan ini datang ke masjid itu bukan sesuatu yang aneh. Tapi kalau remaja itu datang ke masjid, apalagi sholat subuh, itu yang aneh. Tapi nampaknya memang itu tadi yang saya cari-cari memang. Ini remaja. Remaja. Kata Pak Ketua ini remaja. Alhamdulillah Pak Ketua masih bisa ini. Saya tiba di Jakarta ini tahun 83 Pak. Maksudnya 83 di mana Pak? Kuliah atau selesai dari Jogja? 83. Itu Masjid Al-Basyariah tahun 83, berarti kan itu 41 tahun yang lalu ya. Berarti Masjid Al-Basyariah belum ada waktu itu. 83. Hah? Tapi 83 sudah ada musola? Oke. Nurul Ikhlas itu ada sholat tarawihnya, belum ada sholat Jumat.
Jadi waktu itu tahun 83 itu kita itu sholat antara milih dua, di Mukarrabin atau di masjid, kita belum tahu yang di sana, Mukarrabin atau di masjid Jatiwaringin yang setelah Unkris itu, yang ada menara itu. Bukan Asafiyah, bukan UIA-nya. Iya, mungkin yang itu ya, yang dulu kayaknya Kiai Jalil. Betul ya? Di Mukarrabin khutbah Jumatnya bahasa Indonesia. Di situ, di masjid yang aku bilang tadi di Jatiwaringin, itu khutbahnya bahasa Arab. Kalau kita datang ke Jawa sana, kemana saja, itu khutbahnya juga bahasa Jawa. Karena memang sebahagiannya belum tentu bisa bahasa Indonesia. Nah, ini nanti yang akan saya sampaikan di dalam pengajian kita pada hari ini, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mendengar dan mengerti semua bahasa di dalam kita berdoa. Kita coba buka surat Al-Baqarah ayat 186. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Nah, ibu-ibu hafal ini, ibu-ibu. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'a falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa iza sa'alaka ibadi, apabila ditanya kepadamu tentang aku, apabila ada hamba-hambaku, tentu ini Allah berfirman, ya Muhammad, apabila ada hamba-hambaku yang bertanya anni tentang aku, fa inni qarib, jawab aku itu dekat. Nah, jadi Allah itu dekat. Jadi Allah ada di sini, tapi bukan berarti Allah itu banyak. Ada di rumah sana, ada di rumah sana, bukan begitu maksudnya. Dia wahid, satu. Ujibu da'watad da'i iza da'an. Aku penuhi, aku perkenankan, aku kabulkan doa orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada aku. Ayat ini turun ibu-ibu. Ayat ini turun ibu-ibu. Tatkala ada seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah menanyakan, ya Rasulullah, Allah itu ada di mana? Apakah Allah itu jauh sehingga kami harus berteriak memanggil-manggilnya? Atau Allah itu dekat sehingga kalau kami berdoa, apakah Allah itu dapat mendengarkan atau mengabulkan doa kami? Rasul itu tidak bisa menjawab. Muhammad itu tidak bisa menjawab dia. Jadi sebagaimana yang pernah saya sampaikan dulu, nama-nama di dalam Al-Quran yang 114 surat itu kenapa namanya Al-Baqarah sapi betina? Kira-kira kenapa namanya An-Namlu? An-Namlu itu apa? Semut. Kenapa namanya An-Nahl? An-Nahl itu tawon, madu,
lebah. Kira-kira begitu kan? Kenapa namanya? Tentu ada latar belakangnya yang disebut dengan asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran. Ada surat yang namanya Abasa. Abasa itu artinya bermuka masam. Apa Pak? Apa tadi? Muka masam. Ibu-ibu bisa nggak itu bermuka masam? Sering. Ibu-ibu ini paham ini di rumah Bapak ini. Bapak paham di rumah ya, suka masam. Pengalaman. Oh, suka masam di rumah. Abasa wa tawalla an ja'akul a'ma. Jadi latar belakang turunnya ayat wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib itu tatkala Arab Baduy datang kepada Rasulullah menanyakan Allah itu di mana? Apakah doa kami ini dikabulkan kalau kami berdoa atau tidak? Jangan-jangan Allah itu jauh di sana, harus kami ke sana. Itu yang ditanyakan oleh Arab Baduy. Maka Rasulullah itu diam, tidak bisa menjawab, sehingga ayat ini turun. Ya Rasulullah, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, jawab bahwa aku itu qarib, aku itu dekat. Jadi bukan hanya yang kita ucapkan saja, katanya di dalam hati kita, katanya Pak, di dalam kepala kita, di dalam pikiran kita saja Allah itu tak tahu. Apalagi yang jangan, wah Allah itu dekat. Nah pertanyaannya ibu-ibu, pertanyaannya sekarang, kan ada satu ayat lagi itu kan, ud'uni, apa itu? Ini jago ini Pak Ketua, kalau ada cepat-cepat ini Pak Ketua ini juara ini. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, kabulkan. Ada nggak kira-kira doa-doa bapak-bapak dan ibu-ibu ini yang sekian kita puluh tahun yang belum dikabulkan oleh Allah? Ada nggak? Ada nggak Bu? Banyak atau sedikit? Nah, ini kira-kira yang akan kita cari dalam pertemuan kita ini. Kenapa doa-doa kita itu belum dikabulkan? Saya lanjutkan. Ini kan lanjutannya ya. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i iza da'an. Lanjutannya falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Surat Al-Baqarah 186. Jadi persyaratan doa itu dikabulkan oleh Allah, falyastajibuli wal yu'minu bi. Falyastajibuli itu adalah kalau hamba-hambaku itu falyastajibuli sudah melaksanakan perintah-perintahku, wal yu'minu bi, dan mereka beriman kepadaku, la'allahum yarsyudun, agar mereka berada dalam kebenaran. Jadi persyaratan doa kita dikabulkan atau tidak oleh Allah, apakah kita pernah melaksanakan perintah Allah atau belum? Kan intinya itu kan ada dua sebetulnya. Hablum minallah wa hablum minan nas. Jangan kita baik kepada Allah, tetapi kepada sesama manusia kita jangan. Jangan juga kepada sesama manusia kita bagus, tapi kita tidak pernah ibadah kepada Allah. Jadi hablum minallah wa hablum minan nas.